Bab 947. Menolak tunduk pada pemilik. Melihat bahwa tidak ada yang berani melangkah maju, Baimo meludah dan memandang rendah para pekerja yang jatuh ke tanah. Dasar tidak berguna. Beri kamu kesempatan, itu tidak berguna. Setelah dia berkata, dia berbalik dan memasuki gerbang, menutup gerbang besi secara langsung. Lusinan pekerja hanya bisa menunggu di luar dengan mata merah tapi takut masuk lagi. Di kantor aroma teh merebak. Seseorang yang mengerti teh, hanya dengan mencium wangi teh ini, dapat dipastikan bahwa teh ini berharga, setidaknya puluhan ribu per kati. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas tambang No. 8, Zul Hang telah menghasilkan banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membeli lebih dari selusin rumah sendirian, belum lagi toko itu ada di seluruh jalan. Kulitnya agak gelap, dia memakai rantai emas besar, dan jarinya dikatakan telah membuat banyak orang mati. Selama bertahun-tahun, dia tidak melakukan beberapa hal bersih di tangannya. Butuh uang. Dia menyesap teh dan mencibir. Bermimpi. Aku sudah memberikannya setengah tahun yang lalu. Itu pun aku kasihan pada mereka. Jika aku tidak ingin memberikannya, maka tidak akan kuberikan. Malah buat kacau. Apa mereka ingin mati? Petik 2. Baimo tersenyum. Zul, jangan khawatir tentang mereka, sekelompok tulang yang murah, mereka tidak akan berani melakukannya. Jika berani, maka gaji mereka selama beberapa bulan pertama tidak akan dibayar. Seseorang hanya beberapa ribu, tetapi jika seluruh pekerja tambang nomor 8 dibayar itu uang banyak. Uang ini, jika digunakan untuk investasi, adalah penghasilan lain. Zul Hang menyipitkan matanya. Dia tidak melakukan hal yang kurang dari itu. Dia mengambil uang yang seharusnya diberikan kepada para pekerja dan menggunakannya untuk berinvestasi di toko-toko, sebuah bisnis yang menguntungkan. Selain itu, para pekerja ini tidak berani melawan sama sekali. Di seluruh distrik Koltara, dia tahu keadaan semua orang. Orang-orang yang tidak memiliki budaya, tidak memiliki kemampuan, selama mereka ingin tinggal di kota Koltara, mereka hanya dapat memasuki tambang dan bekerja. Jika mereka berani menyinggung, maka ada buah yang tidak enak untuk dimakan. Sungguh perasaan yang luar biasa bisa menginjak martabat seseorang hanya dengan beberapa ribu dolar. Apakah beberapa orang itu tertangkap? Dia melirik Baimo. Anjing-anjing ini mengatakan bahwa mereka akan mencari bos baru untuk mengajukan keluhan dan meminta gaji. Benar-benar omong kosong. Brengsek. Meskipun mereka tahu dan menemui Syam. Siapa yang akan peduli dengan mereka? Baimo meminum secangkir teh dan tersenyum. Sudah kubilang, apa yang mereka perbuat segerombolan anjing rendahan. Kalau begitu tunggu tanggapan bos besar itu. Apakah dia akan peduli dengan orang-orang kecil ini? Ngomong-ngomong, Tuan Zul, keluarga Syam benar-benar membeli perusahaan pertambangan kita. Saya mendengar dari saudara-saudara di beberapa tempat lain bahwa keluarga Syam sama sekali tidak ada dalam bisnis kita. Beli kotoran, teriak Zul Hang. Beberapa keluarga di utara tiba-tiba hilang, itu sedikit aneh. Mereka telah memompa darah kita selama bertahun-tahun. Berapa banyak uang yang mereka ambil dari kita. Sekarang ingin berpindah tangan tanpa meminta persetujuan kita. Dia mendengus dan berkata dengan ketidakpuasan. Tanpa berjuang memberikan nyawa kita, bagaimana mereka bisa mengendalikan seluruh mineral kota Koltara? Sekarang mereka tidak membutuhkannya, maka perusahaan ini milik kita. Ini bukan hanya idenya, perusahaan mineral Black Star tak satu pun dari pengontrol yang ingin menerima apa yang disebut akuisisi ini. Kota Koltara adalah wilayah mereka, dan semua yang ada di sini berada di bawah kendali mereka. Syam ingin mengambil
Jangan mimpi. Ya, tak ada yang bersedia memberikan bisnis yang menguntungkan ini kepada orang lain. Baimo menyesap tehnya lagi. Kalau begitu Syam mungkin tidak berani datang. Bang. Tiba-tiba, terdengar suara lain di luar, berteriak agar Zulhang membayar gajinya. Zulhang mengerutkan kening, dan Baimo segera berdiri. Sialan, anjing-anjing ini tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia dengan marah berkata, Zul, kamu lanjutkan minum teh, aku akan membersihkannya, sehingga mereka tidak akan bisa membuka mulut mereka dalam kehidupan ini. Setelah berbicara, Baimo langsung pergi dari balik pintu, mengangkat batang besinya. Bab 948. Mereka membuatku takut. Dasar anjing, jika aku tidak membunuhmu, apakah kamu tidak menyerah? Baimo bergegas keluar, matanya membulat, galak, dan batang besinya terangkat, seperti orang gila, menakut-nakuti puluhan pekerja. Mereka ingin mundur. Tapi kali ini, Baimo tidak akan memberi mereka kesempatan. Plop, dia langsung memukul seseorang dengan batang besi, sangat keras, dan langsung mengenai pekerja tersebut. Pekerja itu jatuh ke tanah, memeluk kepalanya dengan tangan, dan berteriak kesakitan. Masih berani berteriak, Baimo meraung. Kamu berteriak dan mengganggu Tuan Zul minum teh, aku tidak akan membiarkanmu berteriak lagi. Batang besinya dihantam ke kepala pekerja, seolah-olah tidak peduli nyawa seseorang. Tidak ada cara baik untuk berurusan dengan para pekerja rendahan ini. Teriakan menusuk hati, dan sesaat kemudian, darah menetes dari kepala pekerja itu. Berhenti, kamu akan membunuhnya. Para pekerja lainnya segera bergegas, tetapi Baimo mengabaikan mereka dan memukul mereka dengan keras. Berhenti, bunuh kamu juga akan mati sia-sia. Dia tertawa, seperti orang gila, menendang seorang pekerja, dan segera mengangkat batang besi di tangannya, melihat orang-orang di sekitarnya, yang tiba-tiba ketakutan. Saat tongkat ini mengenai kepala itu akan menjadi cacat jika tidak mati. Pergilah ke neraka anjing rendahan. Baimo meraung, menggunakan 10% dari kekuatannya untuk menghancurkan kepala di depannya. Tapi tiba-tiba, tangannya tidak bisa bergerak. Batang besi berhenti di udara, dan sulit untuk digerakkan. Siapa? Hati Baimo kaget, dan dia segera menoleh untuk melihat wajah aneh, sangat bersih, muncul di depan matanya. Siapa kamu? Bang. Grey Z tidak berbicara omong kosong sama sekali. Tendangan keras di lutut Baimo menyebabkan dia berlutut di tanah dalam sekejap, dengan bunyi plop, lempengan batu di tanah bergetar. Teriakan kesakitan keluar dari mulut Baimo. Tempurung lututnya patah. Kamu, slap. Sebelum Baimo sempat berbicara, Grey Z menamparnya lagi. Itu mencabut 3 giginya, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Siapa kamu, siapa? Mata pria berambut putih itu seperti menatap bintang emas, kepalanya pusing, dan lututnya yang patah membuatnya hampir pingsan, namun rasa sakit yang menusuk membuatnya tetap sadar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Grey Z menamparkan langsung ke wajah Baimo lagi, membengkak wajahnya. Apa yang kau lakukan? Orang macam apa kamu? Baimo berlutut di lantai kesakitan, mulutnya penuh darah, dan ucapannya tidak jelas. Dia menoleh dan melihat bahwa di belakang Grey Z adalah pekerja yang diminta Zulhang untuk ditangkap, dan dia tiba-tiba tahu bahwa merekalah yang mereka panggil. Anjing rendahan, bahkan berani memanggil penolong. Kemari kalian. Baimo berteriak dan dari dalam puluhan orang bergegas keluar, memegang batang besi di masing-masing tangan, galak. Para pekerja itu menjadi pucat karena ketakutan. Jangan takut, darah Syam sama sekali tidak gugup, yang dia miliki hanyalah amarah.
Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak percaya bahwa masih ada orang yang begitu kejam di dunia ini, yang benar-benar meletakkan tangan yang kejam pada pekerja yang tidak bersalah dan miskin. Apakah dia masih manusia? Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa terkadang penalaran tidak akan menyelesaikan masalah, dan Grey Z tidak boleh mengampuni bajingan ini dengan enteng. Suamiku. Darah Syam menggigit bibirnya dan berteriak keras. Mereka membuatku takut. Bab 949. Suamiku akan membersihkan mereka. Saat suara itu baru saja jatuh. Bang! Dengan suara keras, Baimo terbang keluar. Tingginya 1,9 meter dan berat lebih dari 100 kg, tapi itu seperti kardus yang terbang dengan ringan dan mendarat dengan berat. Ah! Dengan teriakan seperti babi, Baimo berguling di tanah, memeluk lutut dan pahanya, bergerak-gerak kesakitan. Berani menakut-nakuti istriku. Grey Z mengangkat alisnya dan berteriak dengan tajam. Kalian mencari kematian. Sebelum selusin orang bereaksi, Grey Z bergerak. Seperti Tyrannosaurus humanoid, ia langsung berlari ke kerumunan, menghantam seseorang ke udara secara beringas. Tak berapa lama, beberapa orang dengan besi itu sudah terbaring kesakitan di tanah. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka tidak mengira Grey Z begitu kuat. Mereka telah melihat keterampilan si rambut putih ini, dan lebih dari selusin orang sulit mengalahkannya. Tetapi di depan Grey Z, orang-orang seperti Baimo tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia, siapa dia? Luar biasa. Baimo bukanlah lawan. Beberapa pekerja, berbicara dengan suara rendah, bersemangat dan gugup. Melihat Grey Z datang dengan seseorang yang mereka kenal dengan baik, mereka buru-buru bertanya. Watson, kau sudah kembali. Siapa dia? Sangat berani. Bahkan berani bertarung dengan Baimo. Ini akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. Kau harus membawa mereka pergi. Watson pergi ke selatan pesisir, memohon bantuan Darah Syam. Orang-orang menyaksikan Grey Z memulai tangannya saat ini, napas mereka hampir berhenti. Saat ini Watson mengerti mengapa Grey Z berani mengatakan bahwa benda-benda sampah seperti ini harus menghilang. Itu luar biasa. Dia merasa tubuhnya mati rasa. Hei, mereka, jakunnya meluncur, dan butuh beberapa saat untuk bereaksi, dan dengan cepat memperkenalkan. Ini Sang Dewi, Darah Syam dari grup Syam Rose City. Presiden Syam, bos baru kita. Watson sangat bersemangat dan berkata, Presiden Syam datang untuk membantu kita. Dia dan Tuan Z ada di sini untuk membantu semua orang. Mendengar ini, sekelompok orang tercengang, dan tampak agak sulit dipercaya. Selatan pesisir, itu di wilayah tenggara. Jarak ke barat laut jauh sekali. Watson dan yang lainnya benar-benar pergi ke selatan pesisir. Apakah mereka benar-benar memanggil pemilik baru keluarga Syam? Melihat Darah Syam yang muda dan cantik, mereka tidak bisa mempercayainya. Dia seorang wanita, bahkan jika dia menambahkan Grey Z, apakah dia bisa bertarung dengan orang-orang dari Black Star Mineral Co? Ini bercanda. Ketika saatnya tiba, bukannya bisa membantu semua orang, justru malah membuat mereka berdua menjadi beban. Itu sungguh membuat mereka akan merasa berdosa. Watson, lepaskan mereka. Jika kamu menyakiti Baimo, semuanya akan mendapat masalah. Ya, apa kamu tidak tahu siapa anjim-anjim Zulhang? Beraninya kamu kembali. Cepat, cepat pergi. Sekelompok pekerja meminta Watson untuk membawa Grey Z pergi, karena mereka tahu persis siapa Zulhang. Dia tidak akan pernah membiarkan Grey Z dan yang lainnya pergi. Watson sedikit merasa bersalah.
Tentu saja dia tidak ingin menyakiti darah Syam, orang yang begitu baik, tidak boleh terluka. Dia berbalik untuk melihat darah Syam, tetapi darah Syam menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi kecuali masalah di sini diselesaikan. Darah Syam berkata dengan serius. Sekarang perusahaan pertambangan ini milik keluarga Syam saya. Jadi semua harus mematuhi peraturan keluarga Syam dan tidak boleh ada yang menggertak seperti ini. Jika mereka mendengarkan, saya akan memberikan kesempatan. Tapi, jika mereka tidak mendengarkan, dia menoleh untuk melihat ke arah Grey Z. Suamiku akan membersihkan mereka.